Oke, hola semuanya, balik lagi bersama gua Willy Christian. Jadi ya udah 2 hari gua nggak buat video ya. Mungkin ada yang nyari atau gimana, mungkin ada yang nyari ya. Kalau nggak nyari ya bukan urusan gua juga sih, ya kan ya. Balik oke. Jadi udah 2 hari gua nggak buat video. Terakhir gua buat video tuh di hari Sabtu kan ya. Yang review MU Sevilla kemarin terbalik. Nah, cuman kemarin gue nggak sempet buat video tuh tentang satu konten yang gue janjiin kan ya kemarin. Nah, baru gue sempet buat hari ini. Jadi kenapa nggak ada review bola hari ini? Karena ya sebenarnya pertandingannya nggak begitu terlalu mengejutkan gimana kan ya. Balik lagi kan, ya pertandingan kemarin nggak ada begitu kejutan, makanya gue nggak mau terlalu fokus ke hal itu hari ini. Nah, misalkan Arsenal itu udah, pokoknya kita lupakan dulu lah tentang itu. Udah mungkin gue akan buat review kalau ada hasil pertandingan menurut gue mengejutkan dan seru itu kuncinya sekarang. Lebih banyak review daripada previewan ya udah gue bilang sebelumnya. Mungkin kalau untuk besok review Liga Champions gue usahain akan ada deh. Coba ya gue usahain, kalau gue nggak janji, cuman gue usahain akan ada. Oke. Langsung aja kita ke konten yang baru tuh. Konten baru yaitu pembahasan apa aja yang kita dapetin selama seminggu terakhir ini. Jadi banyak yang vote kemarin tuh, ada yang bilang di Instagram ya, ada yang bilang Instagram atau Twitter, banyak yang bilang Instagram akhirnya kan. Nah jujur gue bingung Instagram itu trending tuh apa saat ini kan ya. Jadi kalau paling trending itu dari IG, mungkin Volkatif, kalau lu follow pada ikannya akun Volkatif USS Feeds, itu juga kadang gue dapat berita-berita dari situ sih. Itu yang menurut gue bisa jadi gue bahan pertimbangan juga. Jadi gue akan buka Instagram juga ya. Tapi sebelum itu mungkin di konten kali ini kita lebih banyak bahas yang di Twitter. Karena menurut gue Twitter itu salah satu hal ini juga sih, sebagai salah satu platform yang akan trending di sosial media lain pun. Misalkan lu trending di Twitter, mungkin bisa aja di Instagram tuh baru muncul berapa lama kemudian. Twitter menurut gue sih salah satu platform mana dia lebih ngetrend dulu sih kalau untuk masalah yang trending apa yang seminggu ini apa sih yang viral gitu. Oke, kita dari IG dulu deh, kita ambil dalam selama seminggu terakhir. Coba ya, banyak sih berita-berita yang oke. Oke. Banyak terjadi. Nah, kita ambil dari ini deh. Seminggu yang lalu itu mungkin kalau pada tahu yang David Ojara itu, yang viral itu, David Ojara yang ditenda, yang kasusnya viral itu kan, pada viral itu. Nah, sekarang dia udah sadar nih. Setelah hal yang kejadian yang ya anak si, gak berani sebut gua, anak orang itu, si yang nggak punya berpendidikan moral baik tuh, emang nggak jelas emang. Ya cuman kalau pendapat gue tentang kejadian seminggu ini, tentang berita ini termasuknya, ya sebenarnya bersyukurlah, puji Tuhan dia udah sadar, David Ojara dapat kembali tertawa lagi. Semoga kedepannya dia makin ya semoga makin cepat lah untuk kembali ke normalnya lagi. Walaupun gue denger juga dari beberapa ada bilang rumor, pas itu gue baca di komen-komen Twitter, ada bilang kemungkinan untuk sembuh, untuk 100% sembuh sih akan susah. Mungkin gak akan 100% sembuh, cuman setidaknya dia ada penyembuhan luar biasa lah yang baik gitu kan. Dari seorang kejadian ini kita bisa ambil kalau nggak selamanya orang yang selama ini baik ke kita, baik juga di belakangnya. Baik di depan kita bukan berarti dia baik juga di belakang kita kan. Iya. Oke, itu untuk kasusnya David Ojora. Nah, terus di Volkatis juga, semoga THR tahun ini bisa awet dan gak cuma lewat ya. Mungkin gue akan lebih banyak dari IG kali, mungkin yang lebih ada pembahasan yang ingin gue bahas aja sih. Pendapat yang ingin gue sampaikan, opini gue lah gitu. Jadi gue suka beropini kalau menurut gue. Itu salah satu hal untuk mengeluarkan kekecewaan kalian atau mengeluarkan unek-unek kalian yang kalian gak bisa sampaikan dimanapun itu. Ya menurut gue dengan cara di YouTube gue bisa sampaikan, tapi dengan cara yang santun. Oke, dengan cara yang santun. Oke.
Semoga THR tahun ini bisa awet dan gak cuma lewat. Ya, orang yang berharap THR tahun ini ya jelas kalau kita bandingin selama 3 tahun terakhir pas 2020 pandemi. Jelas tahun ini bakal bakal lebih ini sih, lebih apa ya? Ya kalau bahasa kasarnya duitnya lebih banyak lah THR-nya ya enggak. Karena kan lu kalau lu lihat flashback 3 tahun terakhir, 2022 sebenarnya udah lebih agak mendingan, cuman kan masih agak sedikit tren dimana ada varian baru, orang vaksin masih belum lengkap ya kan ya. Jadi orang masih setengah-setengah lah, belum 100 terlalu persen gimana, cuma walaupun 2022 tuh udah mulai menerapkan, coba mulai beradaptasi, dan sekarang ini udah titik puncaknya kalau menurut gua. Kita harus terbiasa, udah mulai terbiasa. Ya semoga yang tahun ini puasanya full, lebarannya dapat THR lancar ya, amin amin. Ntar lagi kok lebaran, lebaran sebentar lagi, asik. Lanjut, tantangan paling berat di bulan puasa itu harus tahan sabar di semua keadaan. Ya ini gue sih, ya setiap puasa tahun-tahun emang begitu sih menurut gue. Hawa nafsu dan hawa emosi lu tuh harus dikontrol banget, terutama di hawa nafsu sama emosi sih. Kalau hawa nggak sama tahan gak minum makan mungkin ya masih bisa lah. Hawa nafsu sama emosi sih itu sangat susah, bisa batal lu coba emosi terus. Nah untuk itu kita skip. Ini eh untuk ramai di medsos nih, yang lagi viral juga nih seminggu belakang ini, itu seorang pria yang ganti QR kode kotak amal masjid pakai rekening pribadi. Nah itu juga nih gue pengen kasih pendapat gue nih, apa sih ini sebenarnya, gimana ya, lu bulan puasa lu melakukan hal yang bisa dibilang tuh, sorry ya, ini gue sorry banget gue ngomongin ini ya, anjing menurut gue. Itu bukan suatu sifat kemanusiaan banget. Bahkan sampai influencer terkenal seperti anaknya Ahmad Dhani Al Rumi, dia bilang setan aja nggak kepikiran. Bayangin lu manusia seperti apa seperti ini. Aduh, bener ya, kalau gue bilang ya anjing ini emang manusia, nggak punya akal budi yang baik. Lu bayangin kotak amal masjid pakai modern QR, lu ganti pakai rekening pribadi, gak ada otak yang mau biadab. Bahkan makhluk halus mistis aja tuh kayaknya nggak sekejam ini, minder kayaknya, dia takut ya, malah ada yang lebih jago daripada dia. Ternyata di atas makhluk halus mistis tuh masih ada manusia kayak dia ini. Nggak tahu deh ya kalau kita gini, semoga aja jangan sampai kalau urusannya ya. Ini sih semoga aja dapat karma lah dulu lah. Nggak jelas orang kotak amal di masjid lo diganti. Waduh, gua sih no comment lagi ya, menurut gua itu emang biadab sih, bukan manusia aja. Oke lanjut. Terus ada penampilan Iqbal Ramadan nih, nyanyi lagu saat pimpin karaoke lagu download Back in Anger. So lagunya sangat bagus lah ya, nostalgia banget. Oke lanjut, tulang itu pendapat mungkin. Nah oke, ini gue juga pengen bahas, nggak berasa puasa udah tinggal beberapa hari lagi lah kasarnya gitu. Jadi untuk yang puasa semangat, kalian pasti bisa, ayo. Oh ya, walaupun sosokan gua nih kayak gini, gue bilang gua nggak puasa, cuman ya gua harap kalian pasti bisa. Orang yang kerja di lapangan aja bisa kok, masa kita sebagai ini nggak bisa? Ayo semangat terus puasa, ayo tinggal beberapa hari lagi. Semoga yang puasanya full tahun ini THR berlimpah, amin robbal alamin. Oke, spiritual Tibet dan dalam untuk minta bocor bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang ini gue juga pengen bahas. Tarif bus Transjakarta diusulkan bakal naik jadi 4.000 sampai 5.000 di jam sibuk. Gimana ya? Kalau 4.000 sampai 5.000 mungkin di jam-jam sibuk itu kan, kalau yang kita tahu ya kebanyakan itu kan pagi itu sekitaran jam 7 sampai jam 9 tuh aktivitas orang-orang mau pergi ke kantor kan, yang kerjanya mungkin 8-9 jam di office kan ya. Nah terus pulangnya itu kan mungkin di sekitaran jam 4, jam setengah 5, jam 5 itu jam-jam pulang kerja, jam 6 gitu ya. Itu kan jam-jam sibuk kalau menurut gua. Mungkin sama siang jam 12 sampai jam 1 itu kan jam-jam makan siang, jam-jam sibuk. 3 pagi, siang, sore.
Jadi kalau naik sih diusulkan naik, gua sih sebenarnya setuju-setuju aja. Karena dalam bisa dibilang naiknya itu cuma 4 sampai 5 ribu. Oke lah. Mungkin bagi lu mah naik aja, mau setuju-setuju aja karena lu orangnya berkecukupan. Ya, bro, untuk buat orang yang lo komen begitu nih. Nih, di sini dia ada tulisan di Volkatif nih. Through its official Instagram, PT Transjakarta revealed that there was proposal from the Dewan Transportasi Kota. Nah, 4 ribuan 5 ribu itu selama di jam 7 pagi sampai jam 10 dan jam 4 sampai jam 9 itu jam-jam sibuk ya kan. Gue bener karena jam 7 sampai jam 10 itu kan jam-jam orang pergi kerja. Nah, dari jam 4 tuh sampai ya mungkin gue kira biasa jam 5 jam 6 tuh titik puncaknya sih orang pulang kerja, jam-jam sibuk kayak gitu kan ya. Jadi kenapa ya kalau naiknya masih dalam kurun harga masih di bawah 10 ribu, menurut gue sih masih agak sedikit oke lah, masih bisa ditoleransi lah. Kecuali naik udah sampai 10 ribu, mungkin gue agak sedikit nggak, mungkin gue nggak setuju tentang itu. Cuman kalau ini oke lah, masih masih dalam batasan yang wajar lah, wajar banget malah menurut gue ya. Balik lagi nih opini gue, kalau pada nggak setuju silahkan ya komen, terima kok kritik apapun, saran. Nah, ini seorang pria di Cina berlutut selama 21 jam di tengah hujan buat minta pacar kembali. Ini ya buat lu pada yang baru putus dari pacaran lama ya, semoga aja kalian gak begini ya. Harga diri kalian lebih tinggi, bro. Ingat, masih ada masa depan harus kalian kejar. Nah, terus apa lagi ya? Gue bahas seru-seru aja sih. Nah, ini nih yang lagi viral juga belakangan ini. Aubi Max, TikToker yang dilaporkan advokat karena kritik Lampung dapat protection visa Australia. Nah, ini nih, gue jujur, gue nggak terlalu, gue liat scroll di IG juga ada berita tentang ini selain di akun ini ya, di Twitter. Gue ini bisa dibilang ya gini deh. Kita sebagai orang Indonesia nih, kalau kita mau kritik seseorang pasti kita lihat dulu ya. Kita mau kritik orang aja, kita lihat dulu orangnya terima apa enggak nih. Nah, apalagi dia nih, Aubi Max, TikToker yang dilaporkan kritik Lampung. Gue sempat baca beritanya di platform lain ya. Ya sebenarnya gini loh, kita kan katanya kan negara demokrasi ya, demokrasi Indonesia kan. Ya gimana ya, kadang masih ada aja orang-orang pihak yang ngelapor, mungkin mungkin ada orang yang tersinggung, mungkin itu daerahnya dia, lapor aja langsung ke pihak polisi kan. Cuman balik lagi gini, selama lu kritik dan lu merasa kritikan itu kan nggak bisa kita bilang lu kritik gue berarti daerah gue jelek atau gimana. Enggak, kritik itu kan bisa dibilang kalau kita kritik membuat daerah itu menjadi lebih baik lagi kan bisa. Nggak semuanya yang kita anggap kritikan itu buat kita lu mah misalkan jelek, nggak bisa apa-apa, kritik buat lu nggak gantung apa lah. Mungkin ada orang yang ya kalau awal-awal justru gue kalau kayak gitu denger awal-awal dulu yang gue sakit hati dulu, mungkin orang seperti itu kan ya. Cuman pasti baper kayak gitu. Cuman lama kelamaan tuh kritik orang yang ngasih itu akan menjadi lu sebuah suntikan motivasi. Mungkin bukan motivasi bullshit lah ya, contohnya lebih ke tindakan langsung. Nah, lu buat menjadi lebih baik lah karena dia mengkritik Lampung. Nah, terus dapat protection visa dari Australia. Ya sebenarnya kalau lu kritik daerah, ya kalau kritik secara daerah untuk membuat daerah itu menjadi lebih baik ya kenapa enggak kan, kenapa not, langsung aja. Sebenarnya selama masih dalam batasan, cuma gue nggak begitu terlalu ngikutin banget, cuma setahu gue sih seperti itu ya. Cuman gue nggak mau tangkap lebih lanjut lagi, takut ada yang nggak terima kan ya. Lanjut terus. Ini peneliti ungkap bentuk manusia jika kecanduan main game dalam 20 tahun ke depan. Ya gimana ya, game itu kan bisa dibilang kan di kalangan gue gini, umur gue gini, remaja kan banyak nih, gue termasuk salah satunya mungkin. Kecanduan main game sih enggak, cuman kalau kita main game pasti kita mau main terus karena itu udah jadi suatu hal yang ya anak-anak sekarang
remaja sekarang, no game no life katanya. Apalagi anak-anak bocah mungkin yang zaman free sekarang yang kayak Free Fire, Mobile Legend. Jika lu main game masih dalam batasan kontrol, mungkin kita ini nggak akan menjadi pertama, dimana kita jatuh gampang sakit, fisik kita menjadi lemah, dan daya pikir mata kita terutama ini akan kualitasnya akan menurun. Itu yang bikin orang kalau udah kecanduan tuh pasti itu yang bikin rusak. Cuman kalau bisa, ini saran gua aja, kalau yang mau dengar silakan, kalau nggak mau dengar ya wes, itu urusan lu ya kan, karena lu hidup untuk lu urus sendiri, orang lain nggak peduli ya kan. Nah, jadi kalau main game selama nggak kecanduan sih oke aja. Gue jujur, gue kadang masih suka nonton HP lama, cuman gue mulai mengurangi nih kadang dengan nyanyi ngobrol sendiri. Kenapa kan ya, nyanyi dengar lagu, kadang baca komik, nggak baca komik, baca yang ada di Twitter kan depan layar. Cuman gue nggak begitu lama, gue baca sedikit, gue coba apa sih yang pengen gue bahas, konten juga pengen buat konten apa buat ntar malam, buat ntar atau kapan besok ya, setidaknya mengurangi, jangan sampai candu main-mainan aja, cuma mengurangi. Ini juga indeks ultraviolet sinar matahari melonjak, BMKG sarankan pakai sunscreen. Nah, ini gue pengen bahas juga nih. Ya kan, kalau lu ngerasa ya belakangan ini kan emang cuaca nih emang panas banget. Pertama itu mungkin ngaruh, gua nggak tahu ya. Sebenarnya Indonesia ini kan musim-musimnya nggak konsisten, kadang bisa hujan, kadang musim dibilang musim panas tapi hujan, musim hujan bilang musim panas. Sebenarnya nggak bisa kita prediksi juga kalau musim-musim ini ya, cuman kalau kita lihat belakangan ini panas sih, menurut gua perubahan iklim sih, globalisasi apa sih, pokoknya itulah global, belajar bego banget nih gitu kan. Ini sinar ultraviolet yang di matahari mungkin belakangan ini tuh emang agak panas, mungkin nggak tahu derajat suhu bumi yang mungkin naik atau gimana ya. Cuman saran gua ya, kalau lu, ya bukan saran gua nih, saran dari Volkatif langsung dari BMKG, langsung aja pakai sunscreen SPF 30 biar kulit tuh nggak melepuh, ntar kayak kuah ayam kan yang melepuh. Jangan sampai pakai pokoknya kalau lu merasa bodo amat mau gender tuh cowok cewek, setengah cowok setengah cewek, udah pakai aja sunscreen, langsung sikat langsung. Ya, gue nggak bisa sebutin gue pakai sunscreen apa, karena nggak ada yang ini gue sponsoring gue. Ya kan ya, lanjut. Oke. Ini Erick Thohir, 80 juta satu milenial di Indonesia itu belum punya rumah. Sebenarnya sebenarnya ini salah satu topik yang bagus sih menurut gua. Ya karena gini deh. Enggak zaman-zaman milenial aja anak-anak muda sekarang, bahkan di zaman-zaman orang tua kita dari dulu mungkin belum ada yang punya rumah mungkin. Pertama gini, lu punya rumah itu kan lu harus punya anggaran seberapa. Seanggaran seberapa lu kalau punya dana, misalnya dana lu pas-pasan, lu beli rumah segini, sama sesuai dengan harga dana lu pas-pasan. Kalau lu beli jelong, apa yang lu harapin? Dana lu nol, apa ya kan? Itu sih menurut gua, ya masih muda sih, nggak ada banyak pengetahuan, cuman setahu gue seperti itu. Ini bagus sih topiknya, bisa kita bahas kapan-kapan bagi orang yang berminat kan ya. Cuman ya balik ya, jong aja sih kalau lu mau beli rumah tuh tunggu bener-bener tuh lu punya income yang menurut tuh udah lebih siap untuk beli rumah. Nah itu boleh. Dan sekarang kan anak-anak zaman milenial sekarang mungkin masih ada yang tinggal di rumah orang tuanya bareng, atau tinggal di kos-kosan, atau enggak sewa rumah. Karena nyewa rumah di Indonesia tuh menurutku masih banyak banget sih, nyewa rumah di Indonesia mah, nyewa. eh 5 hari lagi semoga nggak dapat kalimat kamu udah gede, ya usah THR ya. Oke, udah sih, menurut gue itu aja sih. Menurut gue itu aja ya untuk pembahasan Twitter ini. Jadi nggak usah terlalu gimana-gimana.
untuk pembahasan Twitter, pembahasan Instagram ini jadi segini aja cukup. Jadi agak malam mungkin nih uploadnya, mungkin bisa kalau nggak bisa besok mungkin baru upload gua. Ya, lihat aja lah. Cuman oke, segitu aja video kali ini pembahasannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berminat atau apa. Sekian dari gua, terima kasih. Ciao.